Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita semenjak kita lahir sampai hari ini, dan terus akan melimpah nikmat tersebut sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Sudah kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, oksigen, air, dan segala macam hal yang sebenarnya itu sangat nyata depan mata kita, tapi sayang sangat sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka jadilah orang yang selalu berterima kasih dengan membasahi dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillah. Dan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman yang harus selalu kita pertahankan. Salah satu tujuan kita dulu dalam majelis ilmu seperti ini untuk menambah Islam dan iman kita, supaya kita bisa mempertahankannya, menerapkan dalam kehidupan kita, menjadikan sebagai pedoman hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mempertahankan Islam sampai wafat. Dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk kita hormati dan ucapkan salam hormat kepadanya, dia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masih di kitab salat, membahas masalah salat tahajud. Dan tentu salat tahajud atau qiyamul lail ini berada di bab 212, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ada 3 buah ayat yang membahas tentang masalah solat malam. Kembali kami ingatkan di halaman 734 ya. Yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Walaupun ayat ini dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, maqamam mahmud adalah kedudukan yang tinggi akan diberikan nanti pada hari kiamat untuk Nabi SAW. Tetapi ayat ini berlaku juga umumnya untuk siapa saja yang mendirikan solat malam. Karena orang diperintahkan sebagai orang-orang beriman mensuri tauladani Nabi Muhammad SAW. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan, ini cuma mereview saja. Kemudian firman Allah juga dalam surah Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji', potongan ayat, dan lambung mereka selalu jauh dari tempat tidur mereka. Ini yang dimaksud adalah tidur di malam hari. Mereka luangkan waktu untuk bangun salat. Begitu juga dalam surah Dzariyat ayat 17, Allah memuji orang-orang yang salat tahajud, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang artinya mereka itu, maksudnya para ahli surga dan orang-orang yang beriman, sedikit sekali tidur pada waktu malam. Maksudnya sudah kita jelaskan waktu itu, bukan berarti dia hanya tidur sejam, setengah jam, tetapi dia meluangkan waktu untuk sholat malamnya pada saat dia lagi menikmati tidur. Kita juga sudah membahas tentu banyak sekali hadis, dari mulai hadis nomor 1167 sampai terakhir yang kita bahas adalah 1180. Hadis-hadis ini tidak kami ulangi lagi karena sudah kita bahas panjang lebar. Namun sekarang kita akan lanjutkan sisa daripada hadis-hadis yang membahas tentang solat malam. Sebelumnya saya perlu mengingatkan kembali riwayat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wahai Abdullah, ya, dirikanlah solat malam atau jangan kamu menjadi seperti orang si fulan yang dulu solat malam kemudian dia meninggalkan. Riwayat ini akan kita coba jadikan sebagai pembukaan kita. Hadisnya ada di nomor 1171. Di halaman 736. Maksudnya adalah mungkin setiap orang di antara kita pernah sholat malam. Saya yakin tidak asing. Minimal sekali kita sholat tarawih di bulan Ramadan, ya. Tetapi banyak di antara kita tidak konsisten, tidak istiqamah menjaganya. Nah, kita level awalnya adalah kita membaca keutamaan ibadah tertentu. Misal Bapak Ibu ingin rajin sedekah, sholat malam, sholat duha, menuntut ilmu. Level pertamanya adalah belajar tentang keutamaannya.
Dan ini memang harus kita kaitkan dengan ibadah yang sedang kita kerjakan. Karena puncak ibadah ya, dan pahalanya adalah kalau kita mengejar apa yang Allah janjikan. Saya pernah jelaskan di majelis kita ini, boleh nggak kalau saya sholat malam dengan tujuan supaya doa saya diijabah? Emang itu tujuannya. Boleh nggak saya sedekah supaya misalnya saya selamat dari murkahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Memang begitu hadisnya. Boleh nggak saya sedekah supaya rezeki saya makin melimpah? Memang begitu tujuannya. Maka kalau kita mengejar target dan janji yang Allah sampaikan, maka itu puncak daripada pelaksanaan ibadah tersebut. Dan tidak boleh kita berkonsep seperti sebagian orang, jangan ibadah karena ada surga dan jangan meninggalkan dosa karena ada neraka. Seakan-akan mereka itu coba berusaha ibadah sementara mereka tidak mengejar apa yang Allah janjikan. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita mengejar surga. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 133, surah nomor 3, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini jelas sekali Allah menyuruh kita mengejar surga. Jadi memang orang mengejar surga untuk ibadah, mengejar apa yang Allah janjikan. Dan kalau kita selalu kaitkan dengan mengejar itu, maka berarti sempurna ibadah itu. Dan tidak sempurna kalau orang justru tidak mengejar apa yang Allah janjikan. Seakan-akan dia tidak yakin dengan apa yang Allah janjikan dalam ibadah tersebut. Boleh nggak saya haji supaya dosa saya dibersihkan seperti baru dilahirkan oleh ibu saya? Nah, memang itu tujuannya. Memang itu targetnya. Kalau kita mengejar target, maka kita akan maksimal dalam mengerjakan ibadah tersebut. Sebagaimana juga kita meninggalkan dosa karena kita takut dengan neraka. Bukan kita takut dengan makhluk Allah ini, tetapi karena Allah yang perintahkan kita untuk takut kepadanya. Allah berfirman tentang surga, kamu adalah rahmatku yang aku balas orang-orang yang patuh denganmu. Dan berfirman kepada neraka, sesungguhnya kau adalah siksaanku yang aku siksa orang-orang yang durhaka dan durjana. Berarti memang kita tujuannya ingin masuk surga dan selamat dari api neraka. Kalau seandainya tidak ada neraka sebagai ancaman, mungkin orang tidak peduli dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebagaimana kalau di alam manusia ada penjara misalnya, ya, ada hukuman-hukuman fisik, maka itu membuat orang jadi jerah, gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih gambarnya. Jadi level pertama adalah membaca keutamaan. Usahakan jangan pernah lewat satupun jenis ibadah kecuali kita sudah membaca dan mengulang-ulangi keutamaannya. Tidak cukup sekali ya. Jangan pernah merasa, oh saya pernah baca kok tentang keutamaan sholat malam, itu nggak cukup. Kita harus selalu memperbaharui pengetahuan kita itu. Ada banyak orang di antara kita mungkin setelah 10 kali baca hadis tersebut, sudah 20 kali mendengarkan baru mengamalkannya. Ada orang memang Allah berikan taufik di awal dia dengar, dia sudah amalkan. Makanya kita mengulang-ulangi penting sekali. Kemudian level selanjutnya adalah mengaplikasikan teori tersebut, keutamaan itu. Dan saya pernah ajarkan tekniknya, tripnya adalah untuk mengamalkan sebuah ilmu, maka harus dipaksa. Harus paksa sholat malam, harus paksa sholat duha, harus paksa majelis ilmu, harus dipaksa. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang memaksakan diri mereka ke jalan-jalan kami, kami akan menunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Jadi memang kita harus memaksa dan membuat program. Paksa sih tanda kutip ya. Mulai kita programin nanti malam, pokoknya saya mau komitmen sholat malam. Nah, gitu ya, dengan membaca keutamaannya. Nah, seperti itu. Mulai sekarang saya mau membaca 1 lembar Al-Quran setiap hari, misal. Nah, mulai sekarang saya akan setiap hari rutin bersedekah. Nah, itu komitmen. Harus dipaksa. Dan kalau kita memaksa diri kita membuat program seperti ini, apalagi sudah bergulir, nanti akan jadi terbiasa. Saya pernah jelaskan, kalau masih ingat, ibarat kita dengan syaitan sedang berada di garis start. Kalau kita belum memulainya, berlari, maka syaitan sebagai rival kita akan terus menjatuhkan kita. Kamu gak bisa, nanti aja, kamu ngantuk, kamu capek, dan segala macam, sampai kita tidak melakukan ibadah tersebut. Kapan syaitan kewalahan untuk bisa mengganggu kita kalau kita sudah mulai berjalan, berlari. Orang kalau lomba lari, kita bisa bayangkan kalau kita sedang lomba lari dengan rival kita, walaupun dia teriak, persentase suara dia yang sampai ke kita itu kecil sekali. Karena dia pun harus berlari, dia pun harus teriak, dan belum tentu semua sampai kepada kita. Nah itu ibarat orang yang sudah mengerjakan ibadah dan memaksakan dirinya. Hari pertama mungkin berat sholat malamnya, tapi hari kedua mulai lebih ringan, hari ketiga, sebulan, setahun nanti akan jadi tidak enak bahkan kalau kita tidak kerjakan. Dan syaitan akan kerepotan untuk mengganggu kita di situ. Sebagai contoh misalnya ibu-ibu di sini misalnya sudah komitmen pakai jilbab.
Memang udah dijadikan program, sudah dipaksakan dirinya dari awal. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau pakai hijab. Sekarang nggak mungkin ibu buka hijab itu. Ya, kecuali memang orang betul-betul rusak iman dan akhlaknya gitu ya. Karena dia sudah jadikan sebagai program. Seperti ibarat orang sudah lari tadi. Syaitan kerepotan untuk mengganggu dia. Maka syaitan akan mencari ibadah lain yang masih kendor. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, rutinlah dan jagalah mengerjakan sebuah ibadah. Karena kalau syaitan melihat mau mengerjakan ibadah itu secara rutin, ya, kamu memaksakan diri untuk mengerjakannya, maka dia akan meninggalkanmu. Tapi orang yang memang ada celah di mana dia tidak memaksakan diri, tidak mujahadah, maka pasti akan digoda oleh syaitan. Itu level kedua. Level yang ketiga, nah ini yang kita bahas adalah masalah konsisten, istiqomah. Gitu ya. Setelah kita kerjakan sholat malam, sudah rutin kita kerjakan, dan tinggal kita jaga. Untuk menjadi juara satu di sekolah kita, kalau kita sedang sekolah atau kuliah, itu mudah. Tapi untuk mempertahankan juara satu ini butuh keseriusan. Konsisten. Orang juara satu balap mobil misalnya, mungkin dia bisa dapat. Tapi konsisten mempertahankan selalu juara satu, ini butuh keseriusan. Bahkan mungkin butuh hal-hal yang kita jadikan sebagai tambahan perangkat buat kita. Sebagai contoh misalnya, kita lebih cepat istirahat malam hari, kita lebih banyak mendengar, memperkaya dengan ceramah-ceramah sebelum tidur. Kita kemudian atau kita baca artikel misalnya, kemudian kita mempersiapkan memang mukennahnya. Kalau ibu-ibu sejadahnya sudah dibubui minyak wangi, karena kita boleh berhadapan dengan Allah pakai minyak wangi di rumah, ya dilarang kalau keluar rumah gitu ya. Nah begitu juga bapak-bapak mungkin dengan baju kokonya yang bersih, kopiahnya. Jadi dia persiapkan kalau perlu bangun malam itu dengan mandi lebih segar. Ada perangkat-perangkat tambahan yang membuat kita akhirnya lebih semangat mengerjakannya. Ya. Mirip kalau kita puasa itu kan kita variasikan makanan sahurnya, kita variasikan buka puasanya. Nah ini akan membuat kita lebih semangat gitu ya. Nah seperti itulah. Dan pernah saya juga berbagi tipsnya Bapak Ibu sekalian. Ada pahala ekstra di sebuah ibadah yang kita kerjakan kalau kita yang pertama menjaga keikhlasan kita dari awal sampai akhir, ya, mulai kita takbiratul ihram sampai salam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memarketingkan ibadah itu. Contoh misalnya daripada kita hadir majelis ilmu sendiri, kita ajak orang lain. Kita dapat pahala, orang yang kita ajak juga kita dapat pahalanya, kan gitu. Kita marketingkan ibadah itu. Daripada kita sholat malam sendiri, kita bisa di grup kita misalnya, kita komitmen, ayo saya akan share ya, alarm atau apalah peringatan tentang sholat malam misalnya. Sama teman-teman 10 orang, 20 orang, 30 orang janjian misalnya contoh. Itu program-program yang menarik. Jadi kita marketingkan ya, kita pasarkan. Kita bisa menyampaikan kepada orang tentang ibadah haji dan umroh. Misalnya kita berbagi flyernya, kita bisa berbagi tentang jadwal ta'lim atau apa sajalah. Kemudian yang ketiga adalah mengemas ibadah itu. Ini pernah kita jelaskan. Mengemas ini beda pahalanya orang yang keluar dari rumah, kemudian dia ketemu dengan orang fakir miskin, seorang fakir miskin, lalu dia kasih apa yang dia termudahkan. Sebagai contoh misalnya, dia ada orang miskin lagi ketuk kaca mobilnya di lampu merah misalnya, kemudian dia korek atau dia buka dompetnya kemudian dia temukan ada uang berapa saja yang ada. 5.000, 10.000 itu yang dikasih sama dia. Berpahala. Besarnya tergantung kadar keikhlasannya. Tapi ada orang yang lebih besar pahalanya. Dia mengemasnya. Yaitu memang dia sudah siapkan uang baru, 100.000 baru, memang dia niat ingin sedekah. Beda pahalanya. Orang yang sedekah incidental, tiba-tiba saja, dengan orang yang bersedekah karena dia programkan. Dia yang sengaja mencari orang-orang miskin itu. Dia sengaja mencari sumber-sumber sedekahnya. Nah ini kemasan terhadap ibadah tersebut. Beda orang tadi sholat malam, bangun, ya saya daripada tidak bisa tidur, saya sholat malam aja. Kemudian dia pakai mukennahnya mungkin yang sudah beberapa hari belum dicuci. Dia biasa saja, ada sejarah, nggak ada sejarah, dia sholat saja. Beda dengan orang yang sudah persiapkan dari sebelumnya. Nah ini kemasan ini bisa membuat kita mendapatkan ekstra pahala. Masih ingat hadis tentang sabda Nabi SAW kepada para istri-istri beliau. Beliau mengatakan, nanti orang yang paling pertama menyusul aku diantarakan adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kami tidak memahami sabda Nabi SAW ini kecuali beliau setelah meninggal. Karena setiap kali kami bertemu setelah Nabi meninggal, kami selalu mengukur panjang tangan kami. Karena Nabi mengatakan yang paling pertama menyusul adalah orang yang paling panjang tangannya.
Kami terus mengukur tangan kami siapa yang lebih panjang sehingga dia mungkin berpikir nanti kalau yang lebih panjang tangannya itu akan lebih dulu meninggal. Padahal sebenarnya orang yang lebih tinggi dan orang yang sedang atau orang yang pendek pasti beda panjang tangannya. Maka beliau mengatakan kami baru faham sabda Nabi ini setelah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, ini salah satu istri Nabi yang meninggal lebih dulu. Karena ternyata semua istri Nabi suka sedekah. Tapi Zainab binti Jahash kalau bersedekah beliau selalu libatkan tangannya sendiri. Sebagai contoh, orang-orang membeli baju perang yang sudah siap. Maka Zainab binti Jahash menjahitnya sendiri. Kalau dihidangkan makanan siap saji beli misalnya, maka Zainab masak sendiri dengan tangannya. Itu kemasannya. Kemasan ini membuat adanya ekstra pahala. Nah ini hal-hal penting yang harus ya, diterapkan dalam kehidupan kita ya. Jadi tips-tips seperti ini jangan lewat begitu saja Bapak Ibu sekalian ya. Saya lihat ini serius nulis tapi Allahu a'lam ini ya. Ini diterapkan atau tidak? Ini mungkin sudah yang ke-77 kali saya ulangi. Ya, semenjak kita ngisi pengajian sekian tahun di sini. Tapi saya tidak bosan untuk menyampaikan karena bisa saja nanti yang ke-70 saya sampaikan baru diamalkan. Ya, Allahu alam. Baik, itu kurang lebih gambaran pembukaan yang kita ingin sampaikan berhubungan dengan masalah sholat malam. Ya, dan ingat ada satu statement yang menarik tentang masalah penuntut ilmu. Dikatakan dalam statement itu al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam hati dan bukan yang ada dalam tulisan. Tulisan betul penting membantu kita mengingatkan, tapi ingat dimasukkan dalam hati supaya kita mau terapkan. Nah, saya berharap semua yang ikuti acara kita mulai malam nanti sudah komitmen sholat malam, komitmen semua ibadah dengan tips tadi ya. Baca keutamaannya, kemudian mulai memaksakan diri untuk mengamalkan dan setelah itu konsisten. Apapun halangannya, kita berusaha untuk tidak kehilangan ibadah yang sudah kita pegangi. Itu nanti akan memberikan Bapak Ibu derajat yang tinggi di surga. Jangan disia-siakan ya. Makanya tadi saya bilang landasan hadis kita di pembukaan adalah hadis nomor 1171. Silakan dilihat itu ya. Di bukunya masing-masing di nomor 1171 di mana Abdullah, maaf tadi saya bilang Abdullah bin Umar ya, tapi ini adalah Abdullah bin Amr bin As, tadi saya keliru. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Amr bin As ayahnya adalah sahabat. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laili fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Nabi enggak sebutin namanya, ya, tapi sebenarnya Abdullah tahu siapa yang dimaksud. Dulu dia biasa sholat malam, tapi sekarang dia meninggalkannya. Ini karena tidak konsisten, ya. Jadi tidak perlu ibu-ibu bilang, oh dulu saya waktu masih gadis itu saya rutin kali sholat malam. Oke itu dulu, sudah dicatat oleh malaikat. Sekarang gimana? Harusnya kan sekarang lebih banyak pengalaman hidup, lebih banyak ilmu, harus lebih konsisten. Gitu kan? Bukan malah meninggalkan. Dan juga saya pernah ingatkan, jangan bangga dengan amal orang lain. Ibu saya itu rajin sekali ngaji. Itu ibumu. Kamu bagaimana? Ya, ayah saya itu rutin sekali puasa Senin Kamis. Itu ayahmu. Kamu bagaimana? Ya. Ingat, seorang penyair mengatakan, laisal fata man yakunu man yaqulu laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukanlah seorang yang cerdas mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anaza. Tapi anak muda yang cerdas adalah yang mengatakan ini loh saya. Dia tunjukkan amalnya. Kalau perlu dia lebih baik daripada orang tuanya. Nah, seperti itu dalam amal ya. Baik, kita akan masuk melanjutkan bahasan kita pada kesempatan ini hadits nomor 1181 ya. Hadits ini lanjutan dari sebelumnya dan insya Allah kita usahakan menyelesaikan bab Qiyamul Lail ini pada pertemuan sekarang. Hadits ini berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwal al-laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Bahwa Nabi SAW biasa tidur di awal malam dan bangun untuk sholat di akhir malam. Hadits ini muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadits ini memberikan kepada kita pelajaran yang pertama. Kalau yang ikut kelas kita dari awal sudah tahu ya, kalau ada sahabat atau sahabiat Nabi yang menceritakan kepada kita kronologis hadits, kita sebutkan itu sebagai keutamaan beliau. Oleh karena itu di sini kita jadikan faedah pertama hadits adalah kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena beliau menceritakan tentang bagaimana sifat salat malamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang muslim kalau dia mau cari yang afdal, yang lebih baik ya, maka dia tidur dulu baru salat malam.
walaupun boleh sholat malam tanpa tidur, ya. Tetapi hadis riwayat Aisyah ini menyebutkan kalau Nabi SAW komitmen istirahat dulu, kemudian baru bangun sholat malam. Berarti menandakan memang sholat malam itu bukan sebuah ibadah yang dipaksa. Oh karena saya mau kejar utamanya lalu saya begadang semalam suntuk. Beda kalau memang Anda pas kebetulan begadang nggak masalah. Lagi safar, lagi nggak bisa tidur, lagi ada aktivitas ya. Maka tidak ada masalah. Anda langsung sholat tahajud gitu kan. Tapi kalau Anda lagi lowong maka istirahat dulu. Itu sunnah Nabi SAW. Ini dikuatkan dengan riwayat lain. Di mana ada 3 orang sahabat kalau masih ingat pernah komitmen mereka masing-masing mau mengerjakan ibadah yang belum pernah orang lain kerjakan. Karena mereka merasa semua ibadah sudah dikerjakan. Kita bayangkan kalau kita di posisi hampir semua hadits Nabi sudah kita amalkan. Ibadah-ibadah sunnah apalagi yang wajib gitu ya. Puasanya, sholat sunnahnya, zikirnya, baca Quran, berdoa segala macam itu. Lalu mereka bertiga ini komitmen datang ke rumah Nabi SAW dan ingin tahu kira-kira ibadah apa yang Nabi kerjakan di rumah sementara mereka belum kerjakan. Begitu ketemu dengan istri Nabi, mereka nanyakan, mereka kaget. Ternyata Nabi SAW di rumah biasa saja gitu kan. Maka mereka pun berangkat ke masjid, kemudian mereka komitmen tiga-tiganya didengar oleh orang-orang di masjid. Yang satu bilang mulai sekarang saya akan sholat malam tidak mau tidur. Ya, ini yang jadi saksi bahasan kita. Kemudian yang kedua mengatakan mulai sekarang saya puasa, saya tidak mau buka puasa sampai sudah tidak tahan. Ya, kalau misalnya azan maghrib masih kuat lanjut besok baru buka puasa. Namanya puasa wisol itu ya, melanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah yang orang ketiga mengatakan saya mulai sekarang tidak mau menikah ya dengan wanita karena dia anggap menikah itu mengganggu dia. Maka sampailah berita itu kepada baginda Nabi SAW dan beliau mengatakan telah sampai kepadaku berita begini dan begitu dan ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling patuh kepada Allah adalah aku. Lalu beliau jelaskan, aku pun tidur dan sholat malam. Aku pun berpuasa dan berbuka puasa. Dan aku juga menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Oleh karena itu memang afdalnya adalah tidur dulu. Tetapi boleh kalau kita tidak tidur ya. Kalau memang kita misalnya tidak bisa tidur, lagi ada halangan. Maka kita boleh sholat dulu baru istirahat itu ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa diambil, hadis selanjutnya kita pindah ke hadis nomor 2 pada kesempatan ini ya, yang kita bahas kesempatan ini dan ini hadis nomor 1182 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su', qila ma hamamta, qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu." Saya pernah sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam, maksudnya tahajud. Beliau terus berdiri hingga saya ingin melakukan sesuatu yang buruk. Lalu Ibnu Mas'ud ditanya, apa yang Anda ingin lakukan? Kata dia, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu karena beliau yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis ini. Pelajaran yang kedua, bolehnya mengerjakan sholat tahajud secara berjamaah. Ya, karena tidak semua sholat sunnah boleh dikerjakan berjamaah. Ya, tapi kalau seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, nggak ada sholat berjamaah. Tapi sholat yang ada dalilnya Nabi pernah berjamaah, boleh kita kerjakan berjamaah. Di antaranya adalah sholat malam. Karena kita tahu ada sholat tarawih, boleh kerjakan berjamaah. Dan riwayat ini juga menjelaskan. Nabi pernah sholat, Abdullah bin Mas'ud ikut sholat dengan beliau. Dan beliau biarkan. Berarti menandakan ini adalah takrir atau persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibolehkan. Jadi pelajaran kedua, bolehnya mengerjakan sholat malam secara berjamaah. Nanti kita lihat di akhir bab kita ini, sholat malam ada keutamaan kalau suami istri sholat berjamaah. Nanti akan kita baca hadisnya insya Allah. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah lamahnya sholat Nabi SAW dan ini adalah sholat yang paling afdal. Makin lama kita berdiri sholat, maka makin afdal sholat malam itu. Artinya membaca banyak ayat, gitu ya. Kami sudah pernah sampaikan ada fatwa ulama membolehkan seseorang kalau sholat sunnah untuk memegang mushaf, ya, Al-Quran. Atau kalau kita mungkin sekarang aplikasi Al-Quran di handphone. Jadi supaya misalnya nanti malam Bapak Ibu mulai dari awal surah Al-Baqarah misalnya ya.
Kita komitmen mau baca misalnya 10 ayat atau 100 ayat. Kalau 100 ayat misalnya berarti per rakaatnya 10 ayat ya. Sampai di rakaat ke-10 sisanya satu rakaat witir baca Al-Ikhlas gitu ya. Atau Anda mau baca 10 ayat, 20 ayat, 3 terserah. Kalau 10 ayat berarti per satu rakaatnya satu ayat. Nggak apa-apa bagi orang yang pertama memulainya bisa dengan itu ya. Walaupun komitmen seseorang kalau dia sudah rutin mengerjakan sebuah ibadah, dia menambah kualitas dan kuantitasnya kalau bisa ditambah kuantitas atau jumlahnya. Nah nanti atau juga hadis dijelaskan tentang masalah sholat malam itu orang kalau sholat dengan 10 ayat itu dapat pahala. Orang kalau baca 100 ayat lebih besar lagi. Orang kalau baca 1000 ayat lebih besar lagi pahalanya. Yang ada motivasi itu ya. Al-Quran 6.300 sekian ayat. Berarti kalau kita baca misalnya orang sudah sampai pada level 100 ayat per malam. Ini biasanya orang kalau sudah rutin ya. Sudah setahun, 3 tahun, 10 tahun dia sholat malam. Biasanya dia bisa saja. Karena sudah terbiasa ringan bagi dia ibadah itu. Kalau dia baca 1000 ayat per malam. Berarti hanya 7 hari dia sudah menghatam Al-Quran. Jadi sholat malamnya 6-7 hari sudah bisa menghatam Al-Quran. Kalau dia baca 100 ayat. Nah itu berarti tinggal dikali jumlah per malamnya ya. 100 berarti dia butuh 60 hari sekian atau kurang lebih 2 bulan untuk menghatam Al-Quran dengan sholat malamnya. Nah ini menandakan berarti ada pola seperti ini yang bisa kita terapkan ya. Di sini disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud bilang, saya pernah sholat malam dengan Nabi SAW, berarti menandakan boleh sholat berjamaah, dan saya hampir melakukan hal yang buruk. Waktu ditanya, apa yang Anda lakukan kalau Anda yang suka yang buruk itu apa? Beliau mengatakan, saya hampir meninggalkan Nabi yang sedang sholat. Gitu kan? Karena terlalu lama beliau berdiri. Gitu ya. Dan ini berarti adanya anjuran untuk memperlama sholat malam itu. Ya, tentu saya selalu berbagi dan saya ingatkan kembali kalau Anda baru mau lakukan sholat malam ini artinya selama ini terputus-putus sholat malamnya tapi sebulan mungkin 4-5 kali atau sepekan mungkin cuma sekali misalnya atau 2 kali maka saran kami tentu Anda sholat mungkin 20 menit ya sebelum subuh ya sehingga Anda bisa membaca beberapa ayat dan ringankan ya nanti pelan-pelan baru pindah mundur setengah jam, kemudian pindah 45 menit, nanti 1 jam. Nanti lama-lama Anda bisa mengerjakan sholat malam lebih dari 1 jam biasanya ya. Kalau orang mau membaca banyak ayat. Tapi itu jadi ringan karena dia sudah terbiasa. Hadits nomor 1183 selanjutnya. Ini merincikan lebih panjang lagi tentang Nabi memang kalau sholat malam itu lama sekali. Ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah, faqultu yarka'u indal mi'ah, thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin fawadha, faqultu yarka'u biha, thumma iftataha an-nisaa faqara'aha, thumma iftataha al-Imran faqara'aha, yaqra'u mutarassilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah." وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. Terjemahan hadis yang panjang ini adalah Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu pada suatu malam saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memulai bacaannya dengan membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 286 ayat gitu ya. Beliau membaca lengkap semuanya. Ya. Aku berkata dalam hati kata Hudzaifah, beliau akan ruku pada ayat ke-100-nya. Ternyata beliau terus membaca. Aku berkata dalam hati mungkin beliau akan membaca surah ini sampai selesai dalam 1 rakaat. Ya, maksudnya selesai 286 ayat, beliau akan ruku. Ya. Ternyata beliau masih terus membaca. Aku berkata dalam diriku, beliau akan ruku, namun beliau malah menyambungnya dengan An-Nisa sampai selesai. Kemudian beliau menyambungnya lagi dengan Al-Imran sampai selesai. Ya. Beliau membacanya dengan tartil, pelan-pelan. Ya. Bila beliau membaca ayat berisi tasbih, Allah menyuruh seperti sabbihisma rabbikal a'la, itu kan disuruh bertasbih. Maka beliau bertasbih.
Tadi itu tentu sabih ismi rabbikal a'la sebagai contoh saja ya. Tapi dalam Al-Baqarah, dalam Al-Imran, dalam An-Nisa ini banyak perintah Allah untuk bertasbih. Bila beliau membaca ayat permohonan, ada misalnya permohonan tentang surga ya, maka beliau memohon. Dan bila beliau membaca ayat perlindungan tentang berlindung dari api neraka, dari siksa Allah, dari murka Allah, maka beliau meminta perlindungan. Kemudian beliau ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Ruku beliau lamanya hampir sama dengan berdirinya. Ya. Berarti rukunya berapa lama itu ya? Karena menyelesaikan Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat, kemudian ya An-Nisa berapa jumlah ayatnya? 176 ya. Ayat ya. Ini kalau digabung ini 500 ayat lebih. Itu berdirinya, rukunya sama dengan itu. Bukan seperti sebagian orang seperti ayam patok jagung gitu ya. Kemudian ya, disekalikan sini rukuk beliau lamanya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Allah mendengar siapa yang memujinya. Wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Kemudian beliau berdiri lama dan lamanya hampir sama dengan rukuknya. I'tidalnya ya. Sami Allah liman hamidah itu berdirinya lama seperti waktu berdiri baca ayat, seperti sama lamanya dengan rukuk. Ya. Kemudian sujud dan membaca Subhan Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Sujud beliau lamanya hampir sama dengan berdirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini teman-teman sekalian tentu orang yang belum pernah mengamalkan atau belum menikmati ibadah sholat malamnya, belum terbiasa tentu berat bagi dia. Tapi inilah maksimal sholat malam. Level tertingginya ini. Semua dikerjakan dengan tenang, dengan tumanina dan tentu butuh waktu yang lama. Karena kalau satu rakaat saja Nabi baca 3 surah dengan panjang, berarti rakaat kedua akan mirip, rakaat ketiga akan mirip dan seterusnya. Baik, pelajaran pertama bisa diambil kedudukan Hudzaifah radhiyallahu anhu di mana beliau menceritakan kepada kita tentang sifat sholat malamnya Nabi SAW ini. Kemudian yang kedua bolehnya sholat berjamaah, ya. Karena tadi riwayat sebelumnya Ibnu Mas'ud sholat berjamaah dengan Nabi. Ini Hudzaifah juga mengatakan satu malam saya sholat bersama Nabi, gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang untuk banyak membaca ayat Al-Quran di saat dia sholat. Ya. Tentu ini membutuhkan step by step. Dia harus pelan-pelan. Jangan baru komitmen malam ini mau sholat langsung baca surah Al-Baqarah. Besok kapok itu. Ya. Gak bakal sholat lagi gitu ya. Tidak masalah di malam pertama Anda baca masih di juz 30 ya Al-Masad, At-Tin, Al-Balad, itu gak masalah. Ya. Tapi nanti coba pelan-pelan ditingkatkan nanti sampai pada level di mana Anda akan merasa itu kecil. Sebagai contoh misalnya, kita kalau awal sekali mau sedekah, 5.000 itu masih berat. Nah, 10.000 itu dianggap besar. Kalau Anda masih merasa 5.000, 10.000 berat, maka mustahil Anda mau sedekah dengan 1 juta. Nggak mungkin. Tapi kapan kita mau pindah ke level 1 juta? Kalau kita sudah rutin keluarkan, nanti Allah tanamkan dalam hati kita perasaan 10.000 itu kecil. Ya. Kita akan pindah ke 20.000, kita akan pindah ke 50.000, kita akan pindah ke 70.000, nanti 100.000. Ini terus bertahap. Makin rutin kita kerjakan sebuah ibadah, makin Allah berikan keberkahan. Akhirnya kita jadi biasa mau 1 juta. Orang kalau rutin 1 juta, jadi ringan. Hanya dia mulai keluarkan 5 juta, dia akan keluarkan 10 juta, dia akan keluarkan 100 juta. Ada orang sedekah dengan miliaran tidak ada beban. Karena memang dia sudah mendapatkan keberkahan di ibadah itu. Nah seperti itu. Orang kalau awal sekali mau baca Al-Quran, dia berat. Tapi kalau dia baca Al-Quran itu rutin, misalnya 10 ayat aja per hari. Atau setengah lembar misalnya per hari. Dia rutinkan terus. Nanti lama-lama jadi ringan tuh. Allah berkahi, nanti dia baca 2 lembar, nanti dia baca 3 lembar, nanti dia baca 4 lembar. Nanti jadi ringan. Akhirnya menghatam Al-Quran jadi rutinitasnya. Nah seperti itulah. Semua ibadah sama. Semua ibadah sama gitu ya. Ini pelajaran yang bisa diambil yang ketiga yang dari hadis ini. Perlunya seseorang membaca banyak ayat-ayat Al-Quran dan melamahkan berdirinya ya. Pelajaran keempat yang bisa diambil, pentingnya seseorang memahami makna-makna ayat Al-Quran. Saya pernah kasih juga sebuah tips kalau Anda mau lebih khusyuk dalam sholat. Selain menjaga 3 hal, kalau masih ingat 3 hal ini ya. Tepat waktu,
tepat gerakan, tepat bacaan. Ini kiat pertama untuk khusyuk. Selanjutnya kalau Anda mau tambah yang keempat selain 3 ini, ingat begitu azan sudah di sejadah tinggal sholat, bukan baru uduk pada saat azan, sehingga akhirnya kita terlambat, gitu ya. Kemudian gerakannya harus penuh dengan tumanina, ketenangan, tidak buru-buru. Yang ketiga bacaannya pun harus tenang ya dan benar. Nah ditambah dengan poin tadi yang saya bahasakan yang keempat, yaitu memahami makna-makna ayat Al-Quran. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau baca komitmen, misalnya malam ini saya mau baca dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 100 Al-Baqarah. Contoh misalnya Anda mau pilih 100 ayat. Kalau bisa memang ayat-ayat ini sudah dibaca terjemahannya. Sudah dibaca terjemahannya. Jadi kita faham itu sebenarnya. Karena kita sudah baca, misalnya dicicil, ya, habis sholat subuh baca 10 ayat, terjemahannya aja, baca ayat dengan terjemahannya. Ini nanti targetnya kita mau baca di sholat malam kita. Ya. Karena Anda tidak ngerti bahasa Arab. Beda kalau Anda ngerti bahasa Arab, tidak masalah. Berarti Anda tidak butuh ini. Anda tinggal langsung sholat malam, baca, Anda akan renungi ayatnya. Tapi kalau tidak ngerti, maka kami sarankan seperti itu. Kalau Anda mau misalnya 10 ayat, tidak masalah. 10 ayat itu mana nih yang saya mau baca sholat malam nanti? Ayat 1 sampai ayat 10 dari surah An-Nahl misalnya. Surah nomor 16 tentang masalah lebah. Atau judulnya surah lebah ya. 1 sampai 10. Anda mulai baca cicil nih. 10 ayat ini, 2 ayat habis subuh. Baca ayat dan terjemahannya. Renungi maknanya, tadabbur namanya. Habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis maghrib 2 ayat, habis isya 2 ayat. Anda sudah faham nih, oh ternyata 10 ayat ini artinya. Nanti di sholat malam kita bisa renungi maknanya. Karena kita baca. Atau kalau hanya 10 ayat, sebelum sholat tahajud, tolongkan waktu 5-10 menit, baca ayat-ayat yang Anda rencana mau baca. Terjemahannya. Ya, terjemah baca. Jadi baca terjemahannya, oh ternyata ini maksudnya. Jadi Anda tahu, setiap ayat-ayat yang berisi tentang surga, tentang rahmat Allah, Anda mohon. Minta ya Allah berikan saya surga, ya masukkan saya dalam surga. Setiap ayat lewat tentang rahmat Allah, rezeki, kita minta ya Allah luasin rezeki saya. Setiap Allah sebutkan tentang masalah neraka, murkahnya Allah, umat-umat sebelum kita dibinasakan, kita berlindung dari itu. Nah itu yang dipoinkan ya, sehingga kita nanti masuk ke alam Al-Quran itu. Kita sedang merenungi makna-maknanya. Nah ini hal yang sangat baik dalam menyempurnakan kehusyuan dalam sholat kita. Jadi di sini dikatakan Nabi kalau lewat tasbih beliau bertasbih. Beliau kalau melewati tentang permintaan beliau minta. Kalau tentang perlindungan beliau berlindung gitu ya. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil yang keenam ya. Tentang masalah pentingnya seseorang itu ya membaca Al-Quran dengan tartil. Mutarassila atau tartil. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jadi adanya misalnya contoh Bismillahirrahmanirrahim itu kan ayat pertama Al-Fatihah, berhenti dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua berhenti dulu. Walaupun hitung 1 detik atau 2 detik saja. Dan baru Ar-Rahmanirrahim berhenti dulu. Begitu seterusnya. Ini juga pernah kami ajarkan tipsnya. Anda kalau mau khusyuk dalam sholat, selalu berikan jeda antara satu gerakan dengan gerakan selanjutnya. Antara satu bacaan dengan bacaan selanjutnya itu kan detik saja. Contoh misalnya, kita takbir, Allahu Akbar. Kasih 1 detik aja. Baru atau 2 detik Anda baru baca doa iftitahnya. Setelah itu kasih jeda 1 detik baru mulai baca Al-Fatihah. Ayat demi ayat kasih jeda 1 detik. 1 detik itu sebentar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin, baru Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Jadi enggak usah buru-buru. Alhamdulillahirrahmanirrahim selesai. Nah, ini apa yang dibaca? Ya. Ini mustahil bisa merenungi makna ayat, mustahil walaupun dia ngerti. Ya, ini. Gak mungkin dia bisa resapi itu. Sementara tujuan kita baca Quran untuk tadabbur ya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau memang hati mereka telah terkunci? Orang kalau tidak mau mengikuti komitmen atau cara seperti ini maka hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang menjaga juga lamahnya ruku, tidak buru-buru ya. Begitu selesai Anda ruku Allahu Akbar, tenang dulu gerakannya. Dalam riwayat yang sahih riwayat Bukhari itu sendi-sendi kembali pada tempatnya. Baru mulai baca Subhana rabbiyal azim 1. Kasih 1 detik aja. Baru Subhana rabbiyal azim 1 detik lagi Subhana rabbiyal azim. Nah seperti itulah.
Jangan satu zikir belum selesai sudah masuk ke zikir yang kedua. Tumpat ini subhanallah. Apa yang dibacain gitu kan. Jadi dia harus menjaga supaya betul-betul mendapatkan maksimal gitu ya. Ini dan lama menjaga ruku itu. Nah, kalau Anda bertanya, bagaimana caranya Ustaz supaya saya lama ruku? Ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW terkadang membaca doa-doa ruku dan sujud itu sampai 10 atau 11 kali. Sebagai contoh, subhanallah azim. Biasa kita taunya 1 kali itu wajibnya, 3 kali sunnahnya. Tapi ada tambahan lagi kalau riwayat yang lain menjelaskan Nabi membaca 10 sampai 11 kali. Berarti sunnahnya bisa sampai 11 kali. Dan bacaan ruku dan bacaan sujud kurang lebih ada 6 macam. Ya. Ada subhanallah azim ruku, ada subhanallah azim wa bihamdi. Ada subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Dan ada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa mastaqalla bihi qadami. Jadi 6 macam zikir ini saya agak cepat karena memang kita mau melanjutin bahasan ya. Nanti Anda bisa ikutin di YouTube, di playlist YouTube kami sudah ada penjelasan tentang bacaan-bacaan sholat gitu ya. Dan ada buku kecil judulnya kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, juga pernah kami bedah ya. Insya Allah di teman-teman di depan mungkin ada disiapin itu kalau tidak salah. Itu bisa Anda baca nanti atau bisa Anda hafal. Tapi jelas saya ingin hanya berbagi yang kita sedang titik beratkan bagaimana caranya lama dalam ruku. Karena kan di sini kita ruku seperti lamanya kita berdiri. Kan begitu Nabi contohkan. Ini sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Maka kita baca ya zikir-zikir ini dengan lama, dengan banyak gitu ya. Kalau 6 macam tadi dikali 11 kali kan banyak gitu kan. Nah ini juga sama dengan selanjutnya pelajaran yang ke-8 tentang pentingnya seseorang juga lama dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu 1 detik baru Rabbana walakal hamd ya. Makanya kita renungi maknanya ya. Wahai Tuhan kami segala puji bagimu ya. Mil as-samawat ya, seluas langit ini, wa mil al-ard, seluas bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sesuai dengan yang kau inginkan gitu ya. Kita berzikir yang banyak. Itu banyak sekali zikir i'tidal, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak kepada Allah yang penuh dengan keberkahan dan baik gitu ya. Ini pernah ada sahabat waktu Nabi SAW bilang Sami Allahu liman hamidah, orang itu nyeletuk di belakang bilang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selepas salam Nabi bilang, siapa tadi yang baca itu? Sahabat itu katakan saya. Kata Nabi SAW, waktu kamu baca tadi, saya diperlihatkan oleh Allah malaikat yang berlumba-lumba mencatat ucapanmu. Maka dia menjadi doa i'tidal ya. Juga itu ada tambahannya li rabbil hamd, segala puji bagimu ya Allah. Biasanya kalau salat malam Nabi baca ini, memperbanyak li rabbil hamd ini sampai 10 atau 11 kali. Kemudian juga Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini zikir dibaca habis salat dan dibaca juga pada saat i'tidal. Ya, ini doa i'tidal. Ini sudah kami rincikan semua di bacaan-bacaan salat di playlist YouTube sudah ada sebenarnya dan tidak saya sedang bahas sekarang ya karena supaya tidak tumpah tindih. Tapi agar Bapak Ibu tahu ternyata untuk lama i'tidal itu memang banyak bacaannya. Banyak sekali bacaan. Pelajaran yang ke-9, pentingnya seseorang juga lama dalam sujudnya. Ya. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, akrabu abdin ila rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud, perbanyaklah doa. Ya. Jadi selain baca zikir sujud, ada subhana rabbil a'la, ada subhana rabbil a'la wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini subuhun kudusun sama mirip antara doa ruku sama doa sujud. Ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ini juga sama ruku sama sujud. Ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ini juga sama sujud dan ruku. Cuma bedanya yang terakhir yang ke-6 adalah kalau ruku kita bilang Allahumma laka raka'tu. Ya Allah kepadamu aku ruku. Kalau sujud kita mengatakan Allahumma laka sajadtu. Wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhil ladzi khalaqa wa sawwara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ada tambahan sebenarnya zikir mohon ampun kepada Allah yang ke-7 pada saat sujud ya. Allahumma ighfirli dzambi kulla dikka wa jilla awwal wa akhir wa alaniyata wa sirra. Ini juga bagian daripada zikir. Yang jelas lama sujud karena ada bacaannya. Gitu. Belum lagi kalau Anda tambah dengan doa-doa Anda. Ya.
Dan pendapat ulama tentu Imam Syafi'i melarang. Tapi ada pendapat ulama di masa kita sekarang mutaakhirin membolehkan membaca bahasa Indonesia dalam doa asal dia sholat sunnah. Ya. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke hadis nomor 1184 ya. Tentu bahasan kita sampai 1194 ya. Saya insya Allah akan usahakan menyelesaikan bahasan tentang sholat malam ini. Walaupun nanti tetap masih kita bahas tentang tarawih ya sesudahnya. Tentang sholat malamnya Ramadan gitu ya, dan juga sholat malam Lailatul Qadar. Itu nanti ada bahasan dia akan datang insya Allah. Baik, 1184 berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdal? Qala tulul kunut. Rasulullah SAW pernah ditanya, salat apakah yang paling utama? Maka beliau bersabda, kunut yang panjang. Diriwayatkan Muslim. Di bawahnya yang dimaksud dengan kunut, ya itu adalah berdiri, bukan baca doa kunut ya. Kunut artinya berdiri. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang bertanya tentang hukum agama kalau dia tidak faham. Makanya dikatakan ditanyakan kepada Nabi SAW. Ditanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang komitmen menjaga lamanya dia berdiri dalam sholat. Karena dengan lamanya berdiri berarti dia ya mendapatkan keutamaan tersendiri. Makanya Nabi SAW sampai lama sekali sholat malamnya. Hadis selanjutnya, ini dua pelajaran yang bisa ambil dari hadis nomor 1184 ya. Nomor 1185 berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Habbus salati ilallahi salatu Daud, wa habbus siyami ilallahi siyamu Daud. Kana yanamu nisfal layli wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Daud. Dia tidur setengah malam, bangun sepertiganya, tidur seperenamnya, dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya adanya amalan-amalan yang Allah lebih cintai dari amalan yang lain. Semua perintah Allah bagus. Tapi ada amal-amal yang lebih Allah cintai lagi. Biasa disilakan dengan lebih afdal. Nah dalam hadis ini nomor 1185 disebutkan tentang sholat malam yang lebih afdal lagi. Ya, nanti akan kita jelaskan tentang masalah sholat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Tapi jelas ada amalan-amalan yang lebih Allah cintai dari yang lainnya. Walaupun semua amal itu baik. Maka kalau seseorang muslim mendapatkan dalil bahwasanya ini adalah amal lebih Allah cintai, bahasa Arabnya ahab. Seperti dalam potongan pertama hadis ini ya, ahabbus shalah, salat yang paling Allah cintai, gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah tentang tentu potongan pertama dikatakan salat yang paling Allah cintai salatnya Daud, puasa yang paling Allah cintai puasanya Daud. Berarti kan ada amalan yang Allah lebih cintai dari amal yang lain ya. Pelajaran kedua, kedudukan Nabi Daud alaihissalam sampai beliau menjadi tolok ukur dalam afdaliyahnya ibadah. Walaupun semua nabi-nabi ibadah ya, dan tentu ibadahnya sangat bagus, tetapi dalam hadis ini dikhususkan Nabi Daud alaihissalam karena memang beliau orang yang ya komitmen dan istiqamah ya menjaga ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan gitu ya. Dan beliau melakukan afdaliyah ya, mendapatkan afdaliyah menjadi contoh di sholat dan juga di puasa. Pelajaran ketiga yang bisa diambil bahwasanya sholat malam yang paling afdal bila diselingi antara sholat dengan 2 kali tidur. Tidur di awal malam, bangun di sepertiganya, sholat sampai menjelang subuh, sisa 1/6 subuh baru tidur lagi. Tapi ini nggak bisa buat Anda, saya yakin. Kebablasan, Bos. Ini nanti levelnya nanti. Ya, kalau sudah terbiasa, biasanya begitu. Ya, orang sudah rutin, niatnya, ya sugesti dalam hati itu kuat sekali. Kalau orang niat itu kan sugesti ya. Kalau Anda niat saya mau bangun jam 2:30 subuh, niatnya kuat, itu pasti bangun. Walaupun tidak pakai alarm gitu ya. Nah itu bisa, itu kalau dikontrol dengan baik maka bisa menjalankan hadis ini.
Caranya tidur dulu, tidak begadang, mungkin habis isya dia sudah istirahat, maka dia bangun, kemudian dia sholat. Setelah sholat seperti seperenam, kalau seperenam itu maksudnya dibagi 6 ya. Mulai dari azan maghrib sampai subuh. Ya, sebagai contoh misalnya dari misal maghrib jam 6 sore, subuh jam 5 subuh misalnya. Betul kan berarti 11 jam. Nah 11 itu dibagi 6. Itulah yang dimaksud dengan seperenamnya. Istirahat sejenak, kemudian baru bangun sholat, ya baru bangun sholat subuh. Nah ini biasanya hanya untuk mengistirahatkan sejenak kaki tubuh yang sudah letih karena sholat malam yang panjang, baru kemudian ya dia istirahat lalu kemudian dia bangun sholat subuh. Tapi ini memang orang yang sudah rutin ya. Makanya saya katakan ini adalah level yang sudah paling afdol dalam sholat malam itu. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa diambil ya, yang pertama tentang adanya amal yang lebih Allah cinta daripada yang lainnya. Yang kedua kedudukan Daud alaihissalam. Dan yang ketiga tentang adanya tata cara sholat malam yang paling afdol dengan 2 kali tidur 1 kali sholat. Ya. Di awal tidur, di tengah-tengah sholat, di akhirnya tidur baru bangun sholat subuh. Kemudian pelajaran yang keempat adalah adanya puasa yang afdol. Yaitu puasa yang biasa dikenal dengan puasa Daud. Sehari puasa, berbuka puasa sehari. Dan tentu tidak ada puasa yang melebihi ini. Ya, tidak ada puasa yang melebihi ini. Pernah ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, beliau puasa setiap hari, non-stop, setiap hari karena ingin ibadah yang lebih ekstra gitu ya. Waktu sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya kemampuan, saya bisa. Lalu kata Nabi SAW, jangan kau lakukan ya. Kalau kau mau lakukan, puasalah ya sehari dan berbuka puasalah sehari. Dia mengatakan, sampai saya punya kemampuan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, cukup itu. Ya. Jadi cukup itu, jadi maksimal. Sama juga tadi saya bilang puasa wisol, menyambung ya. Habis buka puasa, tiba waktu maghrib tidak buka puasa, sambung sampai besok. Itu enggak ada. Itu memang ada, tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengerjakan baru, tapi itu beliau larang para sahabat melakukannya. Hadis selanjutnya nomor 1186 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil lailati lasa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyya wa dzalika kulla lailah." Sesungguhnya di malam hari ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada waktu itu sedang memohon kebaikan dari perkara dunia dan akhirat kepada Allah kecuali Allah memberikannya kepadanya, dan itu terjadi pada setiap malam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran yang pertama, bahwasanya adanya anjuran menghidupkan malam hari dengan sholat. Adanya anjuran menghidupkan malam hari dengan sholat ya. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya waktu mustajab. Ya, dan ini paling tepat sebenarnya di sepertiga malam. Cara baginya dibagi tadi, misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5 dibagi 3. Ya, 11 jam dibagi 3, jadi sekitar 3 jam setengah kurang lebih ya waktu. Jadi kalau sudah 3 jam setengah sebelum subuh, kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 5, berarti 3 jam setengah sudah masuk sepertiga malam, itu waktu yang mustajab itu ya. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya pentingnya seseorang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa ya. Saya pernah sampaikan, keliru kalau seseorang itu berdoa hanya pada saat punya hajat saja. Ya. Sementara yang lebih afdal Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa justru minta dipertahankan nikmat. Itu lebih afdal. Contoh kita sehat sekarang. Kita minta, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Itu lebih baik, lebih afdal di sisi Allah dibandingkan sakit minta kesembuhan. Maka tidak ada alasan untuk tidak berdoa, karena memang itu yang dibutuhkan, gitu ya. Itu yang lebih afdal kita lakukan, gitu ya. Jadi ini penting untuk kita fahami Bapak Ibu sekalian. Jadi ajaran anjuran berdoa, dan saya pernah bilang hampir semua kebaikan di depan mata kita, kelebihan orang lain bisa jadi pahala buat kita. Contoh orang bangun masjid, orang bangun rumah anak yatim, orang pergi haji, orang pergi jihad, orang sedekah depan mata kita. Kita belum bisa melakukannya. Maka dengan doa kita bisa dapat pahala dengan dia, seperti dia. Kita mengatakan, ya Allah kalau engkau berikan peluang aku seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Kalau Bapak Ibu ikhlas, Bapak Ibu akan dapat pahala yang sama. Sebagaimana juga kekurangan orang, maksiat orang depan mata kita, bisa kita tunggangi sebagai pahala buat kita. Kita mengatakan, ya Allah berikan dia hidayah misalnya. Dan ya Allah selamatkan aku dari masalah yang sedang dia hadapi. Maka itu jadi pahala.
Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Makanya jangan berdoa hanya pada saat genting saja. Itu keliru. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam bab doa, hadis yang sahih, kenalilah Tuhan waktu berdoa pada saat kamu sedang lapang, Dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Ya, mau diijabah doanya pada saat lagi genting, maka berarti kita harus rutin berdoa pada saat lagi senggang. Ya, dia lagi di mobil, lagi di jalan ya, lagi di rumah, lagi nonton sesuatu, berdoa selalu. Kebaikan doa kita berikan yang sama, keburukan kita berdoa agar diselamatkan. Nah itu. Ini kurang lebih gambaran hadis nomor 1186. Kita pindah ke 1187. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih as-salata bi rak'ataini khafifatain." Bila seseorang di antara kalian bangun di malam hari, maka hendaknya dia membuka solat dengan 2 rakaat yang ringan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kita hubungkan dengan hadis sesudahnya karena sama maknanya. 1188 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili iftataha as-salata bi rak'ataini khafifatain." Bahwasanya Rasulullah SAW kalau bangun malam, beliau membuka sholatnya dengan 2 rakaat ringan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis ini memberikan pelajaran, atau 2 buah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, pelajaran satu saja, yaitu pentingnya seseorang memulai sholatnya dengan ringan. Ringan sini maksudnya tidak mengagetkan langsung baca 100 ayat di rakaat pertama misalnya. Ya, tapi dia membaca surah-surah pendek. Ada sebagian penjelasan ulama menyebutkan tentang sholat malam Nabi. Sholat malam Nabi ada riwayat yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu adalah 11 rakaat gitu ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan itu 13 rakaat. Nah 13 rakaat ini ulama hubungkan dengan hadis ini. Maksudnya 13 rakaat itu 2 rakaat ini dibuka dengan yang ringan. Nanti setelah itu baru beliau kerjakan 11 rakaat yang membaca surah yang panjang. Ya, surah yang panjang. Jadi ini adalah sholat ringan gitu ya. Bisa dia masuk sholat malam, bisa dia masuk sebagai sholat wudu, bisa dia masuk dengan sholat taubat, gak masalah. Ya, diniatkan. Yang penting dia membuka sholat malamnya agar terbiasa. Mungkin kalau kayak olahraga itu pemanasan gitu ya, sehingga dia memulai dengan sholat ringan. Baik, hadis nomor 1189. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-laili min muwaj'in aw ghairi shalla min an-nahari 12 raka'ah. Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bila Rasulullah SAW tidak salat malam karena sakit atau yang lainnya, maka beliau salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau menceritakan kepada kita tentang sifat sholat malam Nabi ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya kalau seseorang punya udzur boleh tidak sholat malam. Di sini disebutkan wajah itu sakit. Kayak orang demam, meriang, ya flu berat, nggak mungkin. Dia jangan paksakan dirinya. Ya, nanti dia sedikit agak sehat di pagi hari baru dia kerjakan. Di waktu duha, ya, di waktu duha dia bisa mengerjakan, asal dia sudah komitmen menjaga setiap malamnya. Ya. Ataupun ada udzur lain, terjadi gempa bumi, ya, ada hari-hari genting, terjadi peperangan, tidak memungkinkan musuh bisa setiap saat menyerang, maka dia meninggalkan sholat malamnya karena keadaan-keadaan darurat seperti itu ya. Tapi kalau Anda di rumah lagi nyaman, nggak perlu semuanya, harusnya dijaga gitu ya. Pelajaran ketiga yang terakhir adalah kalau orang ketinggalan sholat malam 11 rakaat itu, dia boleh mengejar keutamaannya dikerjakan di waktu duha. Cuma ditambah 1 rakaat menjadi 12. Menjadi 12 rakaat. Ini dia di waktu duha berarti bisa mendapatkan pahala duha, dan dia sudah menggantikan sholat malam kita yang luput. Tapi ini syaratnya ya, kata sebagian ulama adalah kalau dia sudah terbiasa mengerjakan sholat malam itu. Jangan Anda jarang sholat malam baru mengatakan, saya kan tadi malam tidak sholat malam, saya mau sholat saja 12 rakaat. Ini orang yang sudah komitmen, sudah menjaga gitu ya. Ini sebagian ulama yang berpendapat begitu. Hadis nomor 1190
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbi au an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang tertidur sehingga dia tidak sempat membaca hizibnya. Hizib itu maksudnya ada di bawah peterangan ya. Di footnote di bawah nomor 726 adalah bacaan Quran atau sholat rutin yang biasa dilakukan oleh seseorang. Misalnya Anda biasa baca 100 ayat per malam ya. Terus Anda ketiduran, tidak sempat baca gitu ya. Barang siapa tidur sehingga tidak sempat membaca hizib Al-Quran yang dia sudah rutin baca atau sebagian darinya, lalu dia membacanya di antara sholat subuh dan duhur, maksudnya di waktu duha, maka ditulis baginya seolah-olah dia membacanya di malam hari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, dari hal ini kita ambil pelajaran langsung bahwasanya pentingnya seseorang selalu menentukan hizib Al-Qurannya. Maksudnya bacaan yang Anda komitmen rutin baca setiap hari. Setengah lembar, 1 lembar, 100 ayat, 200 ayat, itu 50 ayat terserah. Itu disilakan dengan hizib Al-Quran. Ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya bisa saja seseorang lewat dari dia sholat malam. Mungkin kena sakit, mungkin kena capek, mungkin kena ketiduran. Itu bisa saja. Ya. Tidak ada orang yang 100% hidup 80 tahun semuanya penuh dengan sholat malam. Itu nggak mungkin. Anggap dipotong dengan 15 tahun dia sebelum balik, 65 tahun. Tidak mungkin 65 tahun itu semuanya sholat malam. Riwayat sebelumnya menjelaskan, riwayat nomor 1189, Nabi SAW kalau ketinggalan sholat malam kena sakit, beliau menggantinya 12 rakaat di waktu duha. Berarti menandakan Nabi pun pernah terlewatkan gitu ya. Tetapi ini cuma sesekali terjadi. Bukan rutin, bukan lebih banyak ditinggalkan daripada mengerjakannya. Yang saya lebih banyak mengerjakan tapi sesekali kadang-kadang manusiawi orang tertinggal. Maka boleh diganti dengan 12 rakaat di waktu duha. Sekaligus juga kalau kita misalnya niat nih. Tadi malam misalnya kita niat mau baca 100 ayat. Contoh dari ayat pertama Al-Imran sampai ayat 100-nya. Tapi kita ketiduran. Bangun sudah azan subuh. Jadi kita sholat qabliyah subuh, sholat subuh. Bagaimana caranya mengejar keutamaan supaya tetap dicatat tadi malam? Khusus sholat tahajud masih bisa. Caranya kita sholat di waktu duha dan kita baca 100 ayat itu. Berarti kan kita bisa bagi di 12 rakaat yang tadi disebutkan di hadis sebelumnya itu ya. Maka akan dicatat dia seperti mengerjakan membaca di malam hari. Pelajaran terakhir yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya bacaan ayat Al-Quran di malam hari lebih afdal dari waktu yang lain. Makanya di sini dikatakan kalau dia baca di pagi hari bacaan malamnya tetap dicatat untuknya pahala baca di malam hari. Nah gitu kan. Berarti menandakan baca di malam hari lebih afdal gitu ya. Di sholat matu di waktu malam. Baik 1191 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aikadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa aikadat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu dia sholat dan membangunkan istrinya. Bila istrinya enggan, maka dia memercikan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam, lalu dia sholat dan membangunkan suaminya. Bila suaminya enggan, maka dia memercikan air ke wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini tentu tidak berdiri sendiri. Dia ada hubungannya dengan hadis nomor 1192. Ini saya bacakan langsung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aikadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an, kutiba fidz-dzakirina wadz-dzakirat." Bila seorang laki-laki membangunkan keluarganya di malam hari lalu keduanya suami istri sholat bersama-sama, ya, 2 rakaat, maka keduanya ditulis ke dalam golongan laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Yang banyak berzikir kepada Allah. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau yang pertama, adanya doa Nabi SAW yang berlaku sepanjang waktu sampai hari kiamat ya. Siapapun muslim yang komitmen bangun di malam hari sholat mendapatkan doa ini.
semoga Allah merahmatinya, mendapatkan rahmat Allah. Pernah kita jelaskan rahmat Allah luas sekali, meliputi segala satunya, bisa pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, ya solusi dari permasalahan, pemenuhan kebutuhan, semua itu masuk dalam makna rahmat, ya. Tetapi dia lebih khusus lagi, ini bagi suami istri. Ya, ini sebenarnya keromantisan yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan orang pergi bioskop berdua, pergi makan restoran, itu cuma duniawi. Yang sebenarnya adalah bagaimana keduanya suami istri komitmen untuk ibadah bersama-sama kepada atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu malam. Terutama di waktu malam. Makanya di sini disebutkan ya. Yang pertama pelajaran dulu adanya doa Nabi SAW, semoga Allah merahmati, ini berlaku sampai hari kiamat. Pelajaran yang kedua, adanya anjuran agar setiap suami istri saling mengingatkan tentang ibadah. Dimulai dari sholat malam. Bahkan di sini kalau dia mau sholat, dia bangunkan pasangannya. Kalau nolak, dipercikkan sedikit air. Ingat sedikit air. Ya. Yang banyak-banyak. Nanti akhirnya pasangannya bisa marah gitu ya. Cuma dipercikkan sedikit. Dipanggil bangun sholat. Kalau dia tidak mau bangun sholat tidak masalah. Jangan dipaksain ya. Jangan bilang kamu ahli neraka ini nggak mau sholat gitu ya. Ya, karena memang harus semua dengan kelemah lembutan, kesantunan. Apalagi pasangannya kalau belum terbiasa gitu ya. Maka ini adalah poin yang penting bagi suami istri untuk sama-sama komitmen saling membangunkan sholat malam. Ini sudah diajarkan caranya gitu ya. Kemudian dari hadis nomor 1192 ini melengkapkan keutamaannya. Kita jadikan ini fadilah atau faedah yang ketiga ya. Dihubungkan dua buah hadis ini, yaitu kalau dua-duanya menjalankan ini, bangun sholat malam, maka walaupun cuma 2 rakaat, asal mereka kerjakan berjamaah, berarti mereka akan dicatat pada hari itu termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Kan salah satu sifat hamba-hamba Allah yang dipuji ahli surga adalah wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ternyata kalau kita misalnya tidak terlalu banyak berzikir kepada Allah, bisa tertutupi dengan cara kita bangun sholat malam berjamaah suami istri. Ya, tentu ini juga ada keutamaan lain, yaitu keutamaan orang yang sudah berumah tangga, kemudian mereka saling beribadah sama-sama, itu juga ada bahasan, ada bisa ditambahkan sebagai sebuah faidah. Tapi kita langsung kerucutkan saja kepada suami istri yang memang kalau mengerjakan ini mereka akan dapatkan keutamaan yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, sebagai penutup, insya Allah 2 buah hadis yang tersisa. Hadis nomor 1193 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqut hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhab yastaghfiru fayasubba nafsahu." Bila salah seorang di antara kalian ngantuk dalam sholat, maka hendaklah dia tidur hingga kantuknya hilang. Karena sungguhnya bila seseorang di antara kalian sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia hendak memohon ampunan tapi malah mencaci dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, pentingnya seseorang beristirahat yang cukup di malam hari. Ya, beristirahat yang cukup pada saat dia mau ibadah, mau haji, mau umroh, ya. Dia punya istirahat yang cukup. Makanya kita istirahat yang cukup supaya bangun sholat malam tidak terganggu, ya. Kecuali memang dalam keadaan darurat, Anda lagi kebetulan begadang, musafir, tadi ada udur tertentu, maka nggak masalah tidak istirahat. Tapi kalau Anda mau lebih afdal, istirahat dulu baru bangun sholat malam, itu ya. Karena di sini Nabi SAW bilang, dan ini sebenarnya bahasan tentang sholat malam, bukan yang lain. Tentang sholat malam bukan yang lain. Artinya Anda harusnya sholat bangun di malam hari, kemudian ya sholat. Tapi kalau ngantuk, betul-betul ngantuk ya, bukan dibuat-buat, bukan berarti mengikuti bisikan syaitan saja, kayak misalnya udah tidur 5-6 jam kemudian menganggap diri masih ngantuk, ini sudah waswas syaitan. Tapi orang yang betul-betul memang, orang ibu-ibu punya anak kecil bayi rewel, dia nggak bisa tidur, kemudian dia baru tidur setengah jam, baru dia bangun mau sholat malam, dia ngantuk banget. Ini sebaiknya dia istirahat aja, ya. Tidak apa-apa, dia jangan paksakan, nanti dia bangun mungkin 10 menit, 15 menit sebelum subuh baru dia kerjakan yang dia mampu. Dia mampu witir saja, dia witir saja. Dia sholat malam 2 rakaat saja, nggak masalah. Jangan dipaksakan gitu ya. Yang seperti itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, tidak bolehnya seseorang ya melakukan satu ibadah atau berdoa secara khusus doa dalam kondisi tidak konsentrasi. Karena bisa berbahaya. Ya, dalam kondisi ngantuk,
atau lagi emosi yang berlebihan, ini biasanya nanti dia salah mengucapkan. Dan berarti seorang muslim tidak boleh sembarangan mengucapkan juga kata-kata buruk ya. Makanya Nabi SAW bersabda kepada para sahabat Nabi, dan itu jadi pelajaran buat kita semua. Janganlah seseorang antara kalian mengucapkan kata-kata buruk buat dirinya, keluarganya dan hartanya, yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan terjadilah. Pernah saya bilang itu ya, tak boleh Bapak Ibu menghina dirinya sendiri. Contoh, dia dirinya dicerimin, kok saya jelek, kok saya hitam, kok saya gini. Ini ciptaan Allah, bukan kita yang pilih. Kalau kita yang pilih lalu salah, mungkin kita salahin diri kita. Ini Allah yang ciptakan, lahir ya sudah begini bentuknya. Tugas kita tinggal menikmati, mensyukuri dan menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah. Nah seperti itulah ya. Sama dengan anak-anak yang dikasih, sempurnakah, cacatkah atau apa, semua kita syukuri. Ya, karena itu amanah dari Allah SWT, bukan kita yang menciptakannya. Maka jangan sampai mengucapkan kata-kata buruk. Pertengkaran suami istri terjadi, jangan selalu mengatakan saya menyesal nikah sama kamu. Nanti jadi doa penyesalan itu ya. Semua ini dihindari. Yang terakhir hadis kita pada kesempatan ini adalah nomor 1194 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fastajama al-Qur'ana ala lisani falam yadri ma yaqulu falyattaji'." Ini mirip dengan hadis sebelumnya tapi lebih spesifik lagi ya. Terjemahnya kata Nabi SAW, bila seseorang dari kalian bangun malam lalu lisannya terasa sulit membaca Al-Quran dan dia tidak mengetahui apa yang dia baca, maka hendaklah dia tidur. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya adanya bacaan Quran yang dianjurkan di malam hari. Tetapi ya pelajaran yang keduanya adalah tidak boleh dibaca dalam kondisi mengantuk sekali. Karena bisa saja kita salah baca, ya kita salah baca itu ya. Jadi ini penting untuk kita garis bawahi itu ya. Ada pernah seorang dai dia menulis sebuah materi dalam kondisi dia capek gitu ya. Sampai kepada informasi dan ngantuk sekali. Akhirnya dia pun padahal sudah hafal ayat tersebut, dia salah dalam menulis ayatnya. Berarti misalnya Uiddat lil muttaqin dijanjikan untuk orang bertakwa, diganti uiddat lil kafirin, dijanjikan untuk orang-orang kafir. Ini kan tanpa dia sadari ya. Tapi ini bisa terjadi. Oleh karena itu kita tidak usah paksakan diri. Tapi tolong hadis-hadis seperti ini jangan ditunggangi dan kita menerima bisikan syaitan. Nah kan Nabi bilang nggak boleh sholat kalau ngantuk. Ya udah ngantuk terus. Jadi setiap malam nggak pernah tahajud. Itu keliru. Sudah kita jelaskan tadi. Saya sudah pakai bahasa Indonesia yang jelas, Bapak Ibu sekalian ya. Bahwasanya ini orang yang betul-betul, contoh tadi ibu-ibu punya bayi kecil, kemudian dia ya ngantuk benar, rewel, dia tidur baru setengah jam, tidurnya pun sendiri lagi anaknya udah nangis, tapi dia tidak mau kehilangan sholat malam dan dia paksakan diri padahal dia ngantuk banget. Ini tidak. Ini yang punya udur ya. Tapi kalau orang yang sudah tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam sudah cukup banget ya. Kalau saya itu bisa dilawan dan dia bisa tetap mengerjakan sholat malamnya. Allahu a'lam. Alhamdulillah dengan ini berarti bab nomor 212 sudah selesai. Kedepannya kita akan lanjutkan di bab nomor 213. Baik, ini bahasan kita, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.